Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMPN 2 Kalinyamatan, Bapak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf TU beserta karyawan SMPN 2 Kalinyamatan, serta rekan-rekan kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan dengan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Ketiga, sambutan Kepala SMPN 2 Kalinyamatan. Keempat, mauidhah hasanah. Kelima, doa. Dan keenam, penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Sania dan Devi. Kepada saudari Sania dan Devi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Innahu was-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung dari gigitan setan yang durjana dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha benar atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudari Tania dan Devi. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMPN 2 Kalinyamatan. Kepada Bapak Anwar SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Kalinyamatan yang kami hormati, serta anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan. Marilah kita bersama mensyukuri atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai hari ini atau pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita dipertemukan dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Untuk tahun ini dilaksanakan dengan sederhana karena Indonesia saat ini baru ada masalah pandemi, ya, bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Oleh sebab itulah kalau kita diberi kesehatan ini, kita diberi badan yang sehat, maka kita harus bersyukur, ya. Cara bersyukur itu apa? Cara bersyukur ya kita gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad. Semoga kita selalu diberi syafaatnya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang kami cintai, Isra Mi'raj itu kejadian kalau dihitung dari tahun ini itu kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Jadi 1.500 tahun yang lalu. Waktu itu kalau di Indonesia mungkin ya baru Kerajaan Mataram Hindu, Mataram yang pertama itu, ya. Karena kalau tidak salah itu tahun 600 Masehi, ya. Oleh sebab itu kalau Indonesia mungkin waktu itu ya masih Kerajaan Mataram Hindu yang pertama itu. Untuk daerah sini ya mungkin masih berupa hutan, belum ada manusianya, ya.
Padahal tahun itu Nabi Muhammad ternyata diberangkatkan dari Mekah sampai Masjid Aqsa itu semalam. Itu jaraknya kurang lebih ada 1.400 km. Kalau dari sini ya sini Jakarta berarti. Ya. 3 kali. Nah, padahal untuk Indonesia saja tahun 1980 itu baru ke Jakarta bisa semalam. Sebelum itu ya tidak bisa. Mungkin anak sini belum lahir tahun 1980. Itu adalah perjalanan dari sini Jakarta baru bisa semalam. Artinya berangkat dari sini maghrib sampai Jakarta subuh. Ya, itu tahun 1980. Padahal perjalanan Nabi itu tahun kurang lebih yang 600 Masehi. Ya, jadi ada selisih kurang lebih adalah berapa itu? 1.500 tahun. Ya. Maka orang zaman itu ya banyak yang tidak percaya. Kalau sekarang ya percaya semua, ya kan? Dan alhamdulillah dengan kemajuan, dengan teknologi, dengan ya itu daya pikir manusia ternyata bisa dibuktikan bahwa perjalanan itu dalam semalam bisa sampai. Ya. Dan juga untuk Isra Mi'raj itu juga dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Itu adalah di angkasa, di langit, kalau jentanya langit Sabtuju. Waktu itu ya belum ada pesawat terbang, apalagi bisa terbang, mobil saja belum ada, ya. Tapi ternyata sekarang juga dibuktikan manusia itu ternyata bisa membuat pesawat terbang. Oleh sebab itulah maka kita harus bersyukur karena kita masih diberi ilmu. Ya, oleh sebab itu ilmu itu kita gunakan. Insya Allah dengan menggunakan ilmu itu yang pertama tujuannya adalah manusia itu hidupnya makin enak, makin ringan. Ya, kalau anak-anak tidak punya ilmu mesti kerjanya lebih berat. Ya, ini ada cerita. Ada pekerjaan nyuntik batu saja. Kamu tahu batu ya? Besarnya itu kurang lebih itu hanya sebutir jagung saja. Nyuntik saja itu ongkosnya 5 juta. Batu yang besarnya hanya sebutir jagung. Ya. Percaya apa enggak itu? Ada itu. Karena batunya di dalam ginjal. Manusia yang batu di ginjal, maka batunya itu kan harus diambil. Itu bayarannya untuk ngambil batu itu adalah 5 juta. Nah, syaratnya ya harus pinter. Kalau orang naikkan batu dari bawah sampai jam, ya toh, sak trek ongkosnya saya ketemu batunya banyak. Nah, itu bedanya apa? Bedanya kalau yang ngangkut batu ke jam itu ya tidak pinter. Kalau yang mutik batu di dalam ginjal itu orangnya pinter. Maka bayarannya lebih tinggi. Demikian juga anak-anak. Nanti kalau anak-anak itu jadi pinter, ya nanti bayarannya atau hasilnya juga lebih banyak daripada anak kalau tidak pinter. Ya toh? Nah, supaya pinter anak itu harus latihan, harus belajar. Kalau tidak mau belajar dan berlatih, maka otaknya akan menjadi tumpul. Ya, maka dibiasakan otaknya itu digunakan. Nah, ini ada salah satu pendapat. Sampai saat ini orang yang paling pintar di dunia itu katanya adalah Einstein yang menemukan bom nuklir. Ya, Einstein itu ya. Itu ternyata
menurut penelitian itu baru menggunakan otaknya 1/4. Ya, baru 1/4 saja itu. Nah, kalau anak-anak otaknya ini digunakan, insya Allah juga akan hasilnya lebih baik. Ya, oleh sebab itulah karena anak-anak ini masa-masa sekolah harus dilatih untuk berpikir, ya. Jangan gojek sendiri, jangan bermain sendiri. Jadi kalau ada pelajaran tidak mau, ya nanti tidak akan jadi pinter. Lalu supaya pinter itu juga harus latihan, ya. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah untuk sekolah ini kita lihat, ya, ini semakin lama semakin hijau, ya, karena banyak tumbuhannya. Saya sampaikan terima kasih pada anak-anak yang sudah membawa bibit tanaman, ya. Ternyata sudah kita tanam, saya lihat itu hampir semuanya tumbuh. Mungkin ada yang tidak tumbuh 1-2. Setelah kita tanam, ternyata kalau saya lihat ini juga masih banyak itu tempat yang belum ada tanamannya. Ya, kita usahakan sekolah ini kita tanami. Setelah kita tanami ya dirawat. Kalau ditanam tidak dirawat nanti juga tidak baik, malah jadi mati nanti tanamannya. Ya, tanaman itu kita rawat dengan baik. Nanti insya Allah sekolah sini akan kelihatan lebih hijau, banyak tumbuhannya. Kenapa sekolah harus banyak tumbuhannya? Karena kita hidup itu perlu oksigen, ya. Jadi kalau oksigennya banyak, oksigennya murni, insya Allah untuk belajar ini lebih enak, udaranya lebih bersih, ya. Dibandingkan anak-anak yang hidup di kota, itu jarang tumbuhannya, maka oksigennya kualitasnya rendah, ya. Dan kita usahakan untuk sekolah ini kita tanami tanaman yang sebanyak-banyaknya. Gunakan setiap jengkal tanah ini kita manfaatkan, ya. Ya caranya tadi kita tanami. Anak-anakku yang saya cintai, utamanya anak-anak yang kelas 9, sebentar lagi ini sudah ujian praktek adalah mulai tanggal 29 Maret, dilanjutkan nanti ujian tulis mulai 19 April, ya. Kalau sudah 19 April kurang lebih 1 minggu, ya. Biasanya ujian tulis atau ujian sekolah itu 1 minggu. Maka kalau sudah ujian sekolah selesai, berarti anak kelas 9 pelajarannya sudah selesai. Artinya sudah tidak belajar di SMP sini lagi. Saya usahakan nanti bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, ya. Saya rasa untuk sambutan saya akhiri. Apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.